Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Syafira dengan NIM 123222076. Materi gelombang bunyi. Yuk kita simak videonya. Penghasil gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui sebuah medium. Gelombang bunyi dihasilkan oleh Akan benda menghasilkan yang bergetar. sebuah nada yang murni. Garputala Ketika garpu bergetar, getarannya akan mengganggu udara di sekitarnya. Ketika garpu ditarik ke kanan, akan memaksa molekul udara di sekitarnya saling berdekatan. Hal ini menghasilkan daerah dengan kerapatan yang tinggi pada udara. Daerah ini adalah mampatan atau compression. Kategori gelombang bunyi yaitu ada 3. Yang pertama, gelombang yang dapat didengar audible, biasanya dalam jangkauan pendengaran telinga manusia, normalnya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang kedua, gelombang infrasonik, biasanya frekuensinya di bawah 20 Hz. Yang ketiga, gelombang ultrasonik, frekuensinya di atas 20.000 Hz. Aplikasi dari gelombang ultrasonik yaitu dapat digunakan untuk menghasilkan gambar dari benda yang kecil dan juga secara lebih luas digunakan sebagai alat diagnosa dan pengobatan di bidang medis. Contohnya ultrasonic flow meter untuk mengukur aliran darah. Yang kedua, dapat menggunakan alat piezoelektrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau kebalikannya, mekanik ke listrik. Yang ketiga, ultrasound untuk mengamati bayi dalam kandungan. Dan yang keempat, Cavitron ultrasonic surgical applicator CUSA digunakan dalam proses pembedahan untuk mengangkat tumor otak. Laju dan medium gelombang bunyi. Volume akar dari sifat elastisitas medium per sifat inersial medium, yaitu laju gelombang bunyi lebih tinggi dalam zat padat daripada dalam gas karena molekul-molekul dalam zat padat berinteraksi lebih kuat. Yang kedua, laju gelombang bunyi lebih rendah dalam zat cair daripada dalam zat padat karena zat cair lebih kompresibel. Laju gelombang bunyi di udara. Volume per 331 meter per sekon tutup kurung akar dari T per 273 Kelvin. Penjelasannya, 331 meter per sekon adalah laju gelombang bunyi pada 0 derajat Celcius. T adalah suhu mutlak. T sama dengan T Celcius tambah 273 Kelvin. Pemantulan dan pembelokan gelombang bunyi ada 2. Yang pertama, echo, karena pemantulan gelombang bunyi. Yang kedua, petir, terdengar atau tidak bisa terjadi karena pembelokan gelombang bunyi. Interferensi gelombang bunyi yaitu ada 2. Yang pertama, interferensi konstruktif terjadi ketika perbedaan lintasan antara dua gelombang adalah 0 atau kelipatan bulat, yaitu beda lintasan. Yang kedua, interferensi destruktif terjadi ketika perbedaan lintasan antara dua gelombang adalah setengah kelipatan bulat. Getaran terpaksa adalah sebuah sistem dengan gaya pengendali akan mengakibatkan getaran yang terjadi sesuai dengan frekuensinya. Dan ketika frekuensi gaya pengendali sama dengan frekuensi alami sistem dikatakan berada dalam resonansi. Contoh dari resonansi adalah bandul A digetarkan, kemudian bandul yang lain mulai bergetar karena getaran pada tiang yang lentur. Kemudian bandul C berosilasi pada amplitudo yang besar karena panjangnya dan frekuensinya sama dengan bandul A. Lalu contoh resonansi yang lain adalah layangan. Interferensi dua gelombang dengan frekuensi berbeda namun hampir sama. Layangan bunyi akan terdengar suatu nada yang mempunyai intensitas yang berubah-ubah secara bergantian antara keras dan lemah. Frekuensi layangan, telinga manusia hanya dapat mendeteksi layangan dengan frekuensi kurang dari 7 Hz. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.